Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahaudin. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2025 batch 4 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar di MINU Zumratul Faizin di Mojogeneng, Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 4 dengan materi sholat Jumat. Berikut praktek pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kabarnya sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Abim, Alilatul Bariza, Alia Muhbita, Hadir. Alfatar, Arjuna, Hadir. Dewi Sekar Arum. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa seperti biasa. Berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi lagi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, baca surat pendeknya, surat Ikhlas, surat Al-Falaq sama An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak Lydia. Mbak Lydia maju ke depan. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk. Nah, silakan duduk kembali. Nah, hari ini adalah materi fikih, yaitu yang berjudul apa? Sholat Jumat. Pernahkah kalian sholat Jumat? Ini yang laki-laki ya. Pernah. Sholat Jumat itu dilaksanakan hari apa? Hari Jumat. Nah, jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan hari Jumat. Meskipun sampai ahli ibadah, nggak usah akas-akas. Aku tak Jumatan bendino. Nah, Jumatan nanti terusan ya. Jadi Jumatan itu cukup seminggu sekali. Jadi Jumatane pas dino Jumat. Biasanya jam pinten? Jam berapa? Jam 12 iku wis mulai sholate biasanya. Jadi speaker muni mulai ini jam berapa? Jam 11. Nah, jam 11 itu sudah mulai ada yang kiroah, ada yang tarhim. Nah, itu terutama yang laki-laki itu mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Mandi. Terus apa lagi? Motong kuku. Terus apa lagi? Pakai minyak wangi. Wangi-wangian. Terus apa lagi? Yang perempuan ada yang tahu? Kayak roh ngerti, oh ayahnya kajengi Jumatan, biasa lapor dhisik. Mencukur kumis, pakai baju yang paling apa? Paling rapi, paling bagus. Ya, kalau yang laki-laki itu disunahkan mandi keramas, mandi besar, kalau bisa ya. Seumpama nggak sempat mandi, bolehkah sebelum Jumatan nggak usah mandi dulu?
Boleh apa tidak? Boleh ya. Jadi meskipun sampean mulai sekolah wis kawanen umpamane terlalu siang sampean kajenge Jumatan selak ketinggalan. Jadi sampean yang penting suci berwudu. Dah, itu sedikit mengenai sholat Jumat. Dah, sekarang ice breaking, sampean tahu ice breaking? Ya, itu untuk mengaktifkan kita semua supaya lebih semangat. Nanti sampean ikuti ya. Saya menyanyikan, sampean ikuti nanti. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, haha. Buka mulut, tertawa 1 kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Nah, bisa ya? 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Nah, cukup SBK kali ini. Sekarang pembelajaran sholat Jumat untuk kelas 4 ya. Nah, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan di hari Jumat. Nah, itu menyebutkan hukum dan dalil sholat Jumat, terus mengidentifikasi syarat wajib dan sahnya sholat Jumat, serta menyebutkan rukun dan tata caranya, serta menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini disimak, ada videonya ya. Nah, silakan disimak. Nah, untuk yang pertama yaitu khotib. Khotib itu mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucap salam, khotib duduk sebentar. Saya ini membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu khutbah yang pertama itu yang dibaca oleh khotib. Khotib itu orang yang berkhutbah ya. Lalu membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Terus amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Itu khutbahnya yang pertama, masih yang pertama. Terus ini membaca syahadat juga di khutbah yang kedua. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, membaca salawat juga. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ini penutupnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini khutbahnya sudah selesai, lalu melaksanakan sholat Jumat. Nah, untuk pengertian sholat Jumat itu ada 2 rakaat yang dilakukan ya berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat dan didahului 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu hanya 2 rakaat pengganti dari sholat zuhur. Nah, jadi didahului 2 khutbah. Kalau tidak ada khutbahnya itu sholat Jumatnya tidak sah. Jadi gak boleh sampai wis gak usah khutbah langsung sholat Jumat tok ae. Nah, itu gak boleh.
pun mulai. Nah, selanjutnya yaitu hukum dan dalil. Nah, hukumnya yaitu fardu ain bagi laki-laki yang muslim. Jadi kalau yang perempuan itu tidak wajib atau sunnah. Kalau perempuan itu boleh sholat Jumat apa tidak? Boleh. Kalau tidak Jumatan? Boleh. Nah, itu yang perempuan. Jadi kalau yang laki-laki fardu ain itu sama dengan wajib ya. Terus syarat sah sholat Jumat dilaksanakan di tempat berkumpul atau masjid, dilakukan berjamaah di waktu zuhur, didahului dengan 2 khutbah. Jadi sampai nggak boleh Jumatan jam 10 atau jam 3 sore. Jadi sesuai dengan waktu zuhur dan berjamaah. Ada beberapa pendapat kalau sholat Jumat itu harus 40 orang dewasa. Nah, ada yang seperti itu. Terus imam yang lain ada juga yang menjelaskan sholat Jumat itu seumpama di pegunungan. Itu orangnya sepi, mau Jumatan itu kan jauh. Terus yang mau Jumatan itu cuma ada 25 umpamanya. Itu lebih baik sholat Jumat apa tidak? Ya, lebih baik sholat Jumat. Karena meskipun tidak sempurna, kita harus tetap melaksanakan sholat Jumat. Karena ada keterangan yang lain itu menjelaskan ancamannya itu lebih berat meninggalkan sholat Jumat daripada Jumatan nggak sempurna. Jadi meskipun jumlahnya kurang dari 40, tetap melaksanakan sholat Jumat. Kalau nunggu sampai 40 kan kelamaan. Leren mau pergi ke kota jauh. Belum lagi pas hujan. Jadi meskipun kurang dari 40, kalau di desa kurang dari 40 itu menggabung di desa lain. Tapi kalau masyarakatnya banyak, itu biasanya sudah melebihi dari 100 orang lebih. Nah, lebih banyak lebih baik. Dan ketika berjamaah seorang imam itu harus niat menjadi imam supaya jamaah sholat Jumatnya itu dihukumi sah. Jadi kalau imamnya lupa niatnya sholat Jumat sendirian berarti nggak sah. Jadi diulangi lagi nanti. Terus syarat wajib sholat Jumat yaitu Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka, sehat, dan bermukim. Jadi beragama Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Terus balik ini usianya biasanya sudah masuk SMP. Kalau sampai belum balik itu tidak diwajibkan tapi harus belajar. Ya, sudah diberikan arahan untuk membiasakan sholat Jumat. Supaya apa? Nanti pas balik kurang tahu Jumatan, terus mau Jumatan kok bingung. Jadi karena kita semua di lingkungan orang-orang Muslim, orang-orang yang baik melaksanakan sholat Jumat sudah dari kecil, sudah terbiasa. Terus berakal itu akal sehat, boten gendeng moro-moro guyu-guyu dewe lah, itu berakal sehat. Terus laki-laki, nah laki-laki ini wajib, kalau perempuan tidak wajib. Terus ada lagi yaitu merdeka. Merdeka ini kalau sekarang ini sudah merdeka semua. Kalau zamannya Nabi masih ada budak. Budak itu tawanan perang sing kalah dipek tuane atau jeragane. Nah itu tidak wajib salat Jumat. Jadi kalau merdeka itu wajib salat Jumat. Kayak kita sudah bebas kemana-mana, tidak ada tuntutan kepada siapa, itu merdeka namanya. Terus sehat, nah kalau sakit tidak Jumatan nggak apa-apa. Sakitnya yang parah, boten kok sakitnya panuwen nggak Jumatan, nggak boleh. Sakitnya pilek nggak Jumatan, nggak boleh. Jadi kalau yang dimaksud sakit ini seumpama nggak bisa jalan atau di rumah sakit, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Terus bermukim itu menetap di desa sini.
Nah, kalau musafir itu boleh tidak Jumatan dengan syarat perjalanannya sebelum sholat subuh. Jadi perjalanannya malam hari, perjalanan hari Jumat, seumpama jam 3 malam perjalanan. Nah, itu boleh tidak Jumatan. Tapi kalau perjalanannya setelah sholat subuh jam 7, jam 8, sampai perjalanan, nanti ketika di perjalanan sampai mencari masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Selanjutnya adab dan sunnah, ya, mandi Jumat, memakai pakaian bersih, memakai wangi-wangian, datang lebih awal, sholat tahiyatul masjid. Nah, itu pertama mandi dulu, cek ini seger, terus pakaian sih bersih, sing api dewe, nek duwe sing api. Kalau nggak punya yang paling bagus ya yang paling bersih, yang bagus. Terus pakai minyak wangi biar seger. Terus datang lebih awal. Speaker ini jam 11 sampai teko setengah 11. Nah, itu malah lebih baik. Terus sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Sampai teko dereng longgoh langsung sholat usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, 2 rakaat ya. Terus sholat sunah-sunah yang lain juga boleh, sholat rawatib atau sholat mutlak juga boleh. Jadi kalau tidak sholat tahiyatul masjid boleh apa tidak? Boleh, karena hukumnya sunnah. Sampai langsung datang ke masjid, duduk berzikir atau iktikaf meneng tok wis oleh pahala. Selanjutnya rukun khutbah Jumat. Ya, tadi sudah sedikit jelaskan, membaca alhamdulillah, terus membaca sholawat Nabi, wasiat takwa, membaca ayat Al-Quran, dan doa untuk kaum muslimin. Jadi mendoakan semua orang Islam itu didoakan. Jadi meskipun sampai nggak Jumatan, sama yang khutbah itu sampai didoakan kebaikannya. Lanjut, hikmah sholat Jumat yaitu mempererat persatuan, menambah ilmu. Persatuan ini sampai berkumpul, ketemu wong akeh, jadi satu melaksanakan sholat. Terus ada menambah ilmu, sampai asale tidak tahu tentang jual beli umpamanya, sampai dengar pas khutbah, oh jual beli pas Jumat itu nggak boleh. Terus menghapus dosa dan simbol kesetaraan. Kesetaraan itu sampai berangkat ke masjid, ono sing pegawai, ono sing guru, ono sing kuli bangunan, berbagai latar belakang datang ke masjid untuk semuanya setara melaksanakan sholat Jumat. Nah, untuk golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat yaitu perempuan. Terus anak-anak itu biasanya umur 5 tahun, 7 tahun. Tapi biasanya kalau laki-laki biasanya diajak orang tuanya mengikuti. Tujuan orang tuanya itu supaya anaknya terbiasa melaksanakan sholat Jumat. Terus orang yang sakit di sini sakit yang parah. Terus musafir itu orang yang berada atau sedang perjalanan kebaikan, melakukan perjalanan yang jauh, terus kondisi darurat. Nah, kondisi darurat di sini bisa gempa, bencana alam, atau mengancam, keadaannya mengancam, dalam ketakutan. Contohnya darurat, rumahnya sampai itu di alas, nanggone pegunungan. Untuk datang ke masjid itu, sampai harus melewati hutan. Nah, di situ banyak hewan-hewan buas. Ketika saya melihat hewan buas, wes gak apa-apa, aku niate sholat Jumat, engkau mati syahid, gak boleh. Sampai harus menyelamatkan diri. Jadi nek ono ada hewan buas, entah macan atau ular sing besar, lebih baik sampai menghindari. Atau bencana alam,
tanahnya longsor, kata Jumatan, tanahnya longsor, jembatannya putus, sampai nggak bisa ke sana. Nah, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dan nanti di rumah digantikan dengan sholat duhur. Nah, kesimpulannya yaitu sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat, harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan sholat Jumat, umat Islam mempererat persatuan, meningkatkan keimanan, dan membentuk sikap, disiplin, serta tanggung jawab. Jadi, sikap disiplin di sini, sampai datang ke masjid, berusaha tepat waktu, berusaha untuk tidak terlambat supaya tidak tertinggal. Nah, sekarang kita membentuk kelompok, yaitu setiap kelompok berisi 5 anak, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, ini silahkan diisi nanti nama temannya diisi di sini ya. 5 anak ditulis. Nah, sekarang dari hasil diskusi tadi, silahkan dipresentasikan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Ayo silahkan maju ke depan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bacakan soal yang nomor 1 ya. Apa yang sedang terjadi pada cerita tersebut? Azan salat sudah berkumandang, tetapi masih ada pedagang yang melayani pembeli di pasar. Ya, terus nomor 2, bacakan soalnya. Menurut pendapat kelompokmu, tindakan manakah yang benar? Jelaskan alasannya. Para pedagang harus menutup tokonya saat azan Jumat berkumandang karena pedagang diwajibkan menutup tokonya dan segera berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nomor 3, Arjo, nomor 3. Bagaimana hukum jual beli ketika waktu sholat Jumat telah tiba bagi laki-laki muslim? Hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan, atau dan transaksi jual belinya batal. Ya, terima kasih. Sekarang nomor 4. Tuliskan dalil Al-Quran yang melarang jual beli saat sholat Jumat. Baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi Wadarul bayi. wadarul bai'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, sekarang kegiatan analisis itu coba dibacakan hasilnya yang di dalam tabel. Ayo Mas Arjuna, dibacakan. Kegiatan saat waktu Jumat pergi ke masjid, boleh apa tidak? Boleh. Alasannya? Diwajibkan pergi ke masjid. Ya, untuk sholat Jumat boleh apa tidak? Boleh. Alasannya? Wajib bagi laki-laki. Terus jual beli di pasar boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, alasannya? Saat azan berkumandang, para pedagang harus menutup tokonya. Ya. Terus yang terakhir yaitu bermain bersama teman, boleh apa tidak? Tidak boleh. Alasannya? Kita tidak boleh bermain bersama teman saat azan
Kumandang. Nah, sekarang kesimpulan kelompoknya dibacakan Mas Abim. Tulis kesimpulan hasil diskusi kelompokmu. Coba dibacakan hasilnya. Ketika azan sholat Jumat sudah berkumandang, maka sebagai orang muslim hendaknya segera meninggalkan jual beli. Ya, sudah cukup. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan yang dia. Nah, silakan kembali. Untuk selanjutnya, silahkan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mbak Fariha. Pedagang yang menutup tokonya dengan segera berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat yang benar karena hukumnya wajib. Nah, terima kasih. Nah, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Pada sholat Jumat tadi disampaikan bahwa tidak boleh transaksi jual beli, terutama yang laki-laki pas Jumatan sampai itu bawa uang, tujuannya dimasukkan ke kotak amal, tidak boleh dibuat untuk beli jajan, kecuali sampai sanggup double situ ngambil ke kotak, satunya lagi buat jajan, tapi jajannya setelah sholat Jumat. Jadi nggak boleh pas sudah terdengar adzan waktu khutbah itu harus segera ke masjid, tidak boleh melaksanakan atau melakukan jual beli. Begitu juga dengan penjualnya. Apabila sampai jadi seorang penjual nantinya, ketika sudah jam 11 sudah terdengar tanda-tanda masuk untuk sholat Jumat, itu tokonya segera ditutup. Jadi intinya ketika hari Jumat itu segera melakukan aktivitas untuk mempersiapkan diri segera sholat Jumat. Jadi itu diharapkan. Ayatnya nanti yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bari'. Segera mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum. Aku apa kajiannya? Untuk Allah itu bagi orang-orang yang mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtanihi fardudahu ilayya inda hajati ilayhi walatan samihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.